Ketua Kelas 101. Kami ingin memaparkan secara singkat proyek penguatan profil pelajar Pancasila kami yang pertama. Berikut kami sajikan di layar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Judul proyek kelas 10 kami kali ini adalah Bistro Stop Bullying. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila kami adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan dimensi Pancasila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Dengan subelemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, regulasi emosi, dan mengembangkan refleksi diri. Untuk koordinator tim proyek kami kali ini adalah Ibu Ratna Susanti Hadimsi dengan kontributor Ibu Rahmawati, Pak Nasir, Pak Ari, Pak Syarif, dan Mr. Prasojo. Ada beberapa tahapannya dalam proyek ini, yaitu tahapan pengenalan, lalu tahapan kontekstualisasi, lalu tahapan aksi, dan terakhir tahapan refleksi. Melalui tema ini, kami sebagai siswa diharapkan dapat membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan mental dan fisik. Secara spesifiknya yaitu, kami mampu meneliti dan mengkaji terkait hal bullying. Lalu kami juga mampu menelaah masalah terkait hal negatif di kalangan anak remaja. Yang terakhir, kami dapat berkomitmen dalam menjaga kesehatan dan diri kami. Lalu pada slide berikutnya adalah dokumentasi kami selama pengerjaan proyek profil kami. Lalu ini adalah kelompok dari kelas 11. Dan ini adalah terakhir dari kami. Semoga dengan adanya proyek kelima ini tidak ada kejadian perundungan di SMA kita tercinta, SMA Bintara. Be body, not a bully. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah pementasan drama proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita menyebutnya dengan P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bintara, yang ketiga sambutan kepala sekolah SMA Bintara, yang keempat pemaparan singkat tentang proyek P5, yang keenam penampilan drama kelompok 1 dari kelas 10-1, yang ke-7 penampilan drama kelompok 2 dari 10-1, terus Soma dan dilanjutkan dari Soma ada penampilan drama kelompok 1 dari kelas 10-2, lalu penampilan drama kelompok 2 dari kelas 10-2, dan yang terakhir adalah penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim agar acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10-2 akan menampilkan sebuah drama teater klasik bertajuk Alik si Dunia. Drama klise yang menceritakan tentang seorang anak yang memiliki penyakit dan dibully oleh teman-temannya. Semoga drama kami dapat memberikan pelajaran dan hikmah kepada para penonton yang menyaksikan drama kami. Terima kasih. Sore hari ketika sekolah sudah begitu sepi, Liza, si pengidap Alik si Dunia,
kondisi mental yang berkaitan dengan sulit merasakan, mengidentifikasi, dan mengekspresikan emosi, berjalan menyusuri koridor sekolah setelah salah satu susulan untuk ujian. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara keributan dari gudang sekolah. Perlahan, ia mendekat ke sana dan mengintip melewati selang jendela. Dasar belagu, baru jadi anak muda aja apa banget? Kan udah gue bilang, posisi Olimpiade Matematika cuma buat gue. Kenapa lu ikutan? Jawab kalau ada orang bertanya. Maafin aku. Lu pikir kan maaf cukup? Sekarang lu harus mundurin diri. Aku nggak bisa mundurin diri. Batu banget tuh dibilanginnya. Mendingan kita mulai lagi sampai dia mau mundurin diri. Tunggu, ini kita kasih dia sesuatu. Kiana ambilin gue botol. Nih, Sekarang pegangin. Kalau lu gak mau mundur, biar gue yang buat lu mundur. Gimana nih? Kok nggak gerak sih? dia bisa doang kan? Coba lu cek denyut nadinya. Gak ada denyutnya. Beneran lo? Terus ini gimana? Oh iya bener. Gimana nih? Lo bilang cuma mau buat dia mundur, tapi kenapa sampai kebunuh? Yaudah, sekarang gini, lu semua diem, kita bawa dia, di situ kita tinggal. Beberapa hari kemudian muncul kabar bahwa Alina, gadis yang tertulis tersebut, tewas karena perundungan hari itu. Rekaman CCTV memberi jawaban siapa pelakunya. Namun Loisa juga ikut terkena sanksi karena berada di sana. Karena kejadian ini Loisa pindah ke Australia. Sampai akhirnya ia kembali ke Indonesia pada kelas 12 dan melanjutkan sekolahnya. Sayangnya, Loisa satu sekolah dengan Deon, kakak tiri Alina yang masih belum terima kematian adiknya. Deon berencana membalas dendam kepada Loisa karena ia telah membantu adiknya pada saat itu. Udah pada dengar belum? Apaan tuh? Makanya lu bisa tuh pacul. Wah, Pasti orang tuanya malu dengarnya. Jangan ngomong sembarangan, lu semua belum tahu kebenarannya. Kebenaran apaan? Katanya tuh anak diem, dan gak menyangka sama sekali. Udah, daripada kita duduk pacaran sama dia, mending kita pergi aja. udah asik. Nih, udah jagoan. Keesokan harinya, Stefani, Gauli, dan Loisa berjalan ke suatu tempat di sekolah. Tempat yang tidak terjangkau CCTV gudang SMA Graduate. Di gudang sudah terdapat dia dan Aksa yang menunggu mereka. Bisa? Ke gua lu. Ngapain diem lo? Sini cepet lo. Ada urusan apa? Aku sibuk. Bicara lu kenapa belum banget? Bisa kaget, kenapa sampai dia gitu. Oh iya, kan pelacur pasti gue udah pelacur. Juga bicara kalian. Memang aku pernah bilang aku seperti teman yang tersebar. Aneh banget, kalau itu nggak benar, kenapa kamu menyangkal? Kalau aku menyangkal, emang kalian percaya? Enggak kan? Barusan aku menyangkal. Tapi apa kalian percaya? Enggak. Alah, udah bilang aja rumor itu benar, makanya lu gak berani nyangkal kan? Rumor apa? Aku pelacur. Enggak, itu salah. Kamu takut tersaingi sama aku? Udah. Mending kita pukulin aja deh supaya gak songong lagi. Kejadian ini terus berlangsung selama beberapa hari. Sampai akhirnya Loisa menanyakan alasan mengapa dia dan sahabatnya terus mengganggu dia. Kenapa kalian terus membuli aku? Salah apa aku sama kalian? Karena lo itu aneh. Lagian citra SMA kalian yang bersih gini bakal jelek kalau juga pelacur kayak lo. Kalau gue jadi lu sih, gue nggak bakal dari nyumbang gue. Dia beda sama kita, karena gue malu. Mendingan lu keluar aja dari sekolah ini dan main ke kelas malam. Intinya, gua gak akan berhenti ngebuat lo kita. Lo cabut.
Kenapa mereka cemburu aku? Salah apa aku sama mereka? Kenapa sekarang aku mulai bisa merasakan emosi? Kenapa penyakit itu gak muncul? Kenapa penyakit jalan itu gak muncul lagi ke aku? Saya sampaikan, Lisa ketemu Arya sama ketua kelas dan juga kakak dengan ketua kelas siswa. Beneran? Iya. Kalau ada apa-apa kamu bisa cerita sama kita ya. Iya, cerita aja nggak apa-apa. Gak bakal ada apa. Semuanya pun berlalu hingga keesokan harinya ketika guru telah menjelaskan di kelas. Nah, jadi anak-anak ada yang bisa menjawab jaringan mana yang terdapat pada jaringan? Bisa apa jawabannya? 5 jaringan lainnya terdapat pada tumbuhan, jadi jaringan ikat jawabannya karena itu hanya terdapat pada hewan. Ya, bagus bisa tidak perempuan bisa. Ya, kalau begitu kita sudahi saja pelajaran hari ini. Kalian boleh keluar. Ayo Lisa, sini ikut gue bentar. Kayaknya seneng banget lo abis ngerebut poin dari gue. Pamer banget lo, rasa paling pintar. So banget, mulut gak tau aku aja udah sekali. Ingat ya, pelajaran biologi pernah poin di pelajaran biologi. Ya. Sekali lagi buat lo, gue liat lo paham ya, gue bakal ngebuat lo lebih menderita daripada itu. Ngerti? Kalau kita itu jawab, ngerti gak? Lagi-lagi mereka meninggalkan Lisa penduduk rumah sekolah. Sementara itu, semua pun berlalu. Di kediaman Lisa. Dari mana aja kamu? Baru pulang? Ada kegiatan ekskul. Awas ya kamu, jangan macem-macem. Paham? Aku paham. Lisa, kamu itu punya penyakit. Ingat, kamu itu boneka papa yang gak pernah emosi. Dan kamu itu selalu nurut apa kata perintah papa. Aku tahu. Dan nanti ingatin aku lagi tentang hal itu. Mas, itu jangan terlalu pelan-pelan. Terlalu gimana Elma? Itu semua benar kok. Kamu gak harus sama begitu ke Lisa. Aku kan akan kamu. Mira berusaha mati-matian biar dia bisa lihat dunia. Kamu malah ngelakuin kayak gitu. Kenapa Kayak sih gitu? kecewa banget? Ya gitu gimana? Aku memberi semua fasilitas, dia memiliki semuanya. Dan Lisa tidak punya hak untuk protes. Ya aku tahu, tapi dia masih remaja. Dia masih butuh kasih sayang orang tuanya. Orang tua kandungnya kamu. Cukup Elma. Aku menikahimu karena bisnis. Jadi jangan ngatur hidup aku. Dari kecil, Lisa tidak pernah menjalani terapi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Itu sebuah analisa dari sang papa. Sang papa itu memanfaatkan kondisi itu untuk mengeksploitasi anaknya menjadi jaringan Lisa, agar Lisa bisa menjadi anak sekaligus waris satu rumah. Sampai suatu ketika saat Lisa berada di Australia, ada seorang anak yang membuatnya menjalani terapi. 2 tahun yang lalu. Halo, kenal sini? Lisa hari baru. Punya korea Universitas Asia, ya Indonesia. Really? Indonesia for komunikasiku. Yep.
berlaku bagi kami. Hingga suatu ketika, Summer merasa janggal dengan Loisa yang tak pernah tertawa, tersenyum atau mesra. Ekspresinya hanya datar, dan tak pernah berubah. Sampai pada akhirnya, ia tak sengaja menghubungi percakapan Loisa dengan guru yang membahas tentang Loisa yang istrinya itu. But thanks, Summer. I hate you. Really sorry about your small feelings. I don't want to talk about that. Have you seen my pictures? No, it ain't necessary. It is necessary for me. So, as a human being, it's okay when you feel like this. You know what? My dad will not care about my emotion. He's not that type of person. He only cares about the statement, not my emotion. You understand? Stop begging me to go to a psychiatrist because I don't want it. You know? Please, just go, Summer. Don't ruin my life. Just take care of your fucking business. Go! Sampai pada akhirnya, Loisa benar-benar terpikir kelihatan untuk menjalani terapi secara diam-diam tanpa sepengetahuan papanya Eta. Berkat terapi, Loisa mulai sedikit demi sedikit merasakan emosi. You good, Summer? Yeah, it's not my mistake. You okay? Really quiet? Wait, I'm sorry. Just go back. Bye, Lisa. Entah kenapa, beberapa hari Summer tidak masuk sekolah. Sampai pada akhirnya, sebuah panggilan dari Summer tertuju untuknya. Summer, where have you been? I've been worried about you for a few days. Really alright? What? You're my best friend. I will never finish if you had a really good attention. I love you so much. Thank you for everything. All of a sudden? Same goes for me, Summer. You're my best friend ever. I love you. Who still need me? Well, that's just all. Goodbye, Lisa. Please. Bye, Summer. Tiba-tiba muncul kabar yang membuat Loisa benar-benar terguncang. Kabar kematian Summer. Penyebab dari kematian Summer karena dirinya stres juga terhubung. Dirinya depresi. Karena itu ia mengakhiri dirinya sendiri. Loisa benar-benar menyesal. Tiba-tiba menjadi di mana ia diam saja saat Alina sekarat memantar pikirannya. Karena rasa penyesalan ini menjadikan untuk kembali sepenuhnya. Hingga kembalilah sampai ke situasi sekarang. Bisa, Miss Loring minta kamu buat jadi perwakilan Olimpiade Biologi. Kamu mau nggak? Iya kamu, soalnya biologi kamu paling bagus satu angkatan. Kamu mau nggak? Oke, aku mau. Kalau begitu, Miss Loring akan mengajarkan kamu di laboratorium sekolah-sekolah. Jangan lupa datang ya. Aku sama kalian juga ada di sana nanti. Oke, aku paham. Makasih ya, Lia. Oke. Loisa tidak tahu apakah ia bisa mengikuti Alina karena biasanya dia menghubungnya pulang sekolah. Anehnya, dia dan yang lainnya tak menghubungnya. Ini membuatnya bisa berlatih untuk Olimpiade Biologi yang akan dilaksanakan 12 hari lagi. Lalu, sepulang sekolah, dia dan sahabatnya tengah berada di rumah jual untuk bermain. Apa sih? Itu di mana? Bosan lah sekarang aku bisa. Padahal, ini kalau sama aku setiap hari, dia bisa berhenti ke dia. Gak gitu, pernah aja lo pada. Oh, lu mah di situ tentang Arina.
aku yang dari SD dan sekitar. Karena itu orang belajar yang sedih. Biar lo nggak sedih, gua ada hiburan. Bentar. Ngapain lo pada sedih? Gue curiga semua begitu semua tak. Enak aja gua lagi tulen. Ganteng lo Sa, aneh-aneh aja. Udah ganti. Hari Olimpiade pun tiba. Di sekolah, Lisa yang tengah berjalan ke lorong sekolah selesai ia berlatih untuk Olimpiade, tiba-tiba diseret ke sebuah ruangan oleh seseorang. Bisa. Kamu? Kenapa? Kaget. Berhenti bersikap kekanak-kanak, Sa. Ngomong apa? Gue cuma pengen ngertiin lo doang. Kalau gue bakal bikin lo menderita dari sekarang. Kamu kekanakan banget sih. Kamu bisa jadi dewasa dikit nggak? Bisa. Lu sama papa lu tuh berdua kurang aja. Kalian udah merebut satu-satunya orang yang sayang sama gue, Mama Elma. Jadi kamu bikin itu semua salah aku? Enggak, Sa. Itu semua salah kamu. Mama Ella pergi gara-gara kamu. Ya, seenggaknya kalau lu sama papa lu gak datang ke kehidupan gue, Mama bakal bawa gue pergi. Udah, lu gak ngerti. Jadi kamu mau adu nasib sama aku, oke? Ayo adu nasib. Aku dijadiin boneka sama papa aku sendiri. Aku tuh gak bisa merasakan emosi, Aksa. Dan yakin itu malah papa aku manfaatkan untuk mengeksploitasi anaknya sendiri. Kamu gak ngerti. Kamu masih punya teman yang sayang sama kamu, tapi kamu gak menghargai itu semua. Teman aku mati karena dibully. Dan kamu aku bernasib sama kayak mereka, mati karena dibully, oke? Lakuin aja. Ya, itu bukan urusan gue. Asal lo tahu gue benci lu, papa lu, sama Mama Elma. Seenggaknya sebagai balasan dari penderitaan gue selama ini, gue harus ngebully lo. Jadi, tunggu aja sebentar lagi gue bakal bikin lo menderita. Kemudian di tempat Olimpiade. Sebelum Olimpiade dimulai, Lisa berencana pergi ke toilet terlebih dahulu. Tetapi sebuah tangan menariknya dan juga membuatnya kehilangan kesabaran. Hai Li, semangat Olinya ya, semoga dapat yang terbaik. Iya bisa, kalau ada yang ngasal, kalau ada yang susah, ngasal aja, oke? Kok akhir mau Olimpiade kok kamu yang gugup sih? Makasih ya. Dan kalian ngapain di sini? Kalian mau ikut Olimpiade juga? Enggak sih. Itu terlalu bagus buat dia. Aku harus ikut Olimpiade biologi. Gak perlu, dia udah ganti kursium. Selamat, satu sekolah bakal benci sama lu. Gara-gara lu udah tahu beri tanggung jawab. Benci sama lu. Bilang aja kalian semua, biadab. Lu mulai berani? Belajar dari mana, nak? Banget loh. Lepas! Terima dan mau bacot. Aku bukan pelacur. Kalau bukan pelaku terus apa? Perek. Ini kan tadi nama. Bisa sendiri sampai sekarang. Oke, jadi kita mulai lah.
Tegak kalian semua. Bisa. Bisa, bangun. Bisa. Bangun, bisa. Melihat itu, Adian dan Kala merasa aneh dan curiga. Mereka mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata Luisa dibawa ke gedung untuk dibunuh. Setelah dicari tahu. Sementara itu, setelah membuat Luisa babak belur, Rio akses Devani dan Loni melakukan perayaan. Kita bagus sekarang tiga, mantap. Jelas dong. Racun itu pasti nggak akan berani lagi melakukan ini setelah ini. Sa, kok lu tumben gimana? Hah? Lu ngomong sama gua? Vanessa, biasanya lo paling senang setelah membunuh Lisa. Lu gak bisa lagi jadi bagian dari kalian. Maksud lo apa, Sa? Ya, semua rumor yang bilang kasih itu alasan kita membunuh Lisa. Tapi pada faktanya intinya enggak. Lu gua baru palsu mah. Ya emang apalagi? Lu pikir aja sendiri, papanya kaya raya. Dia nyewa orang itu lebih masuk akal dibanding orang nyewa dia. Kalau saling tiba dia sih. Semua rumor yang kasih gak ada faktanya, gak ada buktinya. Gak benar kalau kita bunuh Lisa cuma karena rumor yang dikasih sama Zion. Selama ini gue membunuh Lisa karena rumor yang Zion kasih. Tapi apa itu semua benar? Dan gue juga membunuh Lisa karena Mama Elma. Dia udah ngambil mama gue. Jadi gue gak bisa lagi jadi bagian dari kalian. Gue paham ya. Beberapa hari setelahnya, Alia dan Kala masih belum mengajukan sebuah kerjaan dan akhirnya kepada guru. Karena mereka harus meminta persetujuan dari Lisa. Karena itu, pulang sekolah, keduanya selalu menjenguk Lisa di rumah sakit. Menurut kamu, apa nih bakal terjadi? Sebenarnya aku bukan dokter. Emang harus jadi dokter dulu baru Ya nggak juga sih, tapi percuma aja gitu. jadi maksud kamu yang dokter polisi udah benar? Ya enggak, tapi tahu Ya. katanya lebih sebentar itu belum pasti. Kalau gitu, aku harap kesimpulan bahwa aku akan memprediksi bahwa kamu akan menjalin hubungan keluarga bersama aku di masa depan nanti. Aku nggak ngajak kamu pacaran, itu haram. Aku mau langsung taruh sama kamu. Apa kamu mau nunggu aku? Aku mau nunggu tapi seminggu. Udah, makasih ya kak. Terima kasih banyak. Karena juga sekarang aku kalau udah sadar, Udah, maaf ya, aku dengar semuanya. Maaf. Oke, karena aku mendengar momen yang seharusnya ada di rahasia kalian, aku akan kasih tahu rahasia aku juga. Lisa menceritakan tentang banyak cerita yang dia cerita dan apa yang selama ini telah dialami. Adia dan Kala merasa begitu emosional mendengar cerita Lisa yang begitu berat. aku terpanggil sama orang ini semua dulu atas perbuatan juga dan ini. Gak perlu Kak, maafkan itu bisa. Tapi lo Udah, gak usah apa-apa. Aku baik-baik aja kok. udah kalau bilang belum mau. Sedangkan itu di suatu tempat di pemakaman, dia berjalan ke salah satu kuburan. Hari ini adalah hari kematian Alina, adik tirinya. Ia tersentak saat melihat dua orang yang berada di gunungan tanah yang merupakan kuburan. Ya, ayo Kiana, udah jadi banget udah kenal kuburan adik gue. Jen, tenang. Gue disini mau minta maaf. Ini tenang dulu, ini di kuburan.
Gue merasa bersalah setelah 3 tahun di penjara. Gue merasa bersalah. Juga merasa itu, jelas banget ya. Bukan asal juga merasa itu. Dia masih punya usaha hukuman 12 tahun lagi di penjara. Dia minta kita sama yang memberikan masa Marina. Pas dia mati kalian baru nyesel. Mana aja kalian? Lagian kenapa hukuman kalian cuma sebentar sih? Apa perlu gue buat kalian menderita dulu kayak lu bisa? Hah? Kenapa harus bisa? Karena dia ngebantu Arina pas lo semua nyakitin dia. Lah, cuma ada kondisi bisa. Hah? Siapa maksud lu? Dia menderita penyakit mental yang membuatnya tidak bisa berangkat dalam kesehatan. Maksud lu? Dia sakit ya. Kita nggak bisa jangan nolong. Dia tuh nggak bisa ngerasain simpati. Tiba-tiba memori Zion dengan Arina terlintas di otak. Kalian, aku mau cerita sesuatu. Tadi dulu ya Arina. Oh iya maaf, aku lupa. Aku tadi dalam salah tes. Iya. Lanjut aja deh. Ya, itu gak apa kenapa ya? Oh, nggak apa-apa, ini cuma bola tadi. Oh, hubungan dong sama teman-teman kamu baik-baik aja kan? Baik kok. Oh iya, tadi ada anak yang punya kondisi mental yang buat dia sulit mengekspresikan emosi. Tapi dia bantuin aku di pelajaran matematika. Bagus dong kalau kayak gitu. Terus dia ngasih tunjuk buku PR-nya sehingga aku nggak jadi kemarin dulu karena lupa ngerjain PR. Wah, baik banget tuh. Kembali ke situasi sekarang, dia mengerjakan dirinya. Jadi ternyata belum bisa melupakan anak yang Arina maksud. Setelah pulang dari pemakaman, dia mencoba meminta, tapi dia tak ada jawaban sama sekali. Karena itu dia mengatakan dia. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit, Lisa diberikan dengan keadaan Zion Aksa dalam 3 tahun dari aku tetap menjadi. Gue udah dengar semuanya dari kali itu dari Tiana. Setelah itu semua, gue sampai nanyain Abian gimana lo sekarang buat minta maaf. Maaf ya Lisa. Aku juga minta maaf. Gue juga minta maaf bisa. Mungkin gue yang benar sama masalah sama Elma. Maafin gue ya. Gak apa-apa kok. Makasih ya kalian udah mau minta maaf ke aku. Mungkin ini semua emang karma buat aku. Tanpa mereka sadari, sedari tadi, tanpa Paulisa mendengarkan dan menyaksikan semuanya dari luar. Dia benar-benar merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap anaknya. Semua ini tidak akan terjadi jika ia tidak egois dan mengeksploitasi anaknya. Saat semuanya sudah pulang, Ethan pun memasuki kamar di mana anaknya berada. Papa, Papa bisa. Papa sudah janji sama kamu. Dan Papa sudah buat kamu menderita. Papa nggak pernah berpikir kalau semuanya ini bakal terjadi sama kamu. Papa janji, Papa akan nurutin semua permintaan kamu. Dan Papa nggak akan ngatur kamu lagi. gimana ya? Aku bakal maafin Papa. Ada syaratnya tapi. Kalau Papa mau bawa aku ke psikiater. Tentu, Papa akan mengabulkan semua permintaan kamu. Beneran. Makasih Papa. Mama. Mama, maafin aku juga. Aku sudah semena-mena sama kamu. Aku janji, aku bakal menjadi figur ayah yang baik buat kalian berdua. Beneran. Papa kerasukan apa sih? Tiba-tiba jadi baik. Lisa pun akhirnya kembali menjalani terapinya di psikiater. Dia dan ketiga sahabatnya juga memberitahukan perundungan yang ia lakukan kepada Lisa kepada guru. Lisa yang mendengar hal ini memutuskan untuk mengambil jalan damai sehingga mereka tidak dikenai hukuman penjara melainkan hanya memberi denda. Setelah kesalahpahaman diluruskan, saat Lisa benar-benar pulih, dia kembali ke sekolah. Semuanya menyambutnya dengan begitu baik. Dia dan sahabatnya pun mengajak Lisa untuk berteman dengan mereka. Itulah mula-mula persahabatan mereka dan juga awal-mula kehidupan damai tanpa berselisih. Sekilas hikmah dan moral yang bisa kita ambil dari drama yang baru saja kami saksikan adalah merundung tidak hanya
perilaku kekerasan karena adanya kekerasan kesehatan dan kooperasi. Yang kedua, janganlah digunakan oleh bidang mata. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang dialami oleh orang tersebut. Mendendam hanya akan membawamu ke jalan yang buruk. Karena itu, hindarilah mendendam. Terima kasih. Sekian, salam dari kami, kelompok 2 kelas 10.